بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah pertemukan lagi di malam yang bahagia ini dalam kajian rutin kita tafsir Al-Quran. Kita dipertemukan oleh Allah malam ini di bulan yang mulia, bulan Dhul Hijjah, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah dari rentetan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan Dhul Hijjah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan mulia ini. Sebagian riwayat menyebutkan tanggal 1 Dhul Hijjah adalah hari perkawinan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tanggal 7 adalah syahadah atau wafatnya Al-Imam Al-Baqir. Tanggal 9 pasti adalah hari Arafah, hari Agung. Tanggal 10 adalah Idullah Al-Adha, Idul Adha. 18 hari Ghadir Khum. Hari ini 24 adalah hari Mubahalah, di mana Rasulullah membawa Fatimah, menggendong Hasan, menuntun Hussein di belakang Fatimah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib untuk mubahalah dengan Kristen Najran. Hari 25 besok adalah hari di mana Imam Ali mensedekahkan cincinnya di waktu beliau rukuk. Dan besok juga 25 Dhul Hijjah dalam sejarah hari turunnya surat Ad-Dahr Al-Insan, yang turun berkaitan setelah keluarga Al-Imam Ali, istrinya Fatimah dan kedua putranya puasa selama 3 hari, dan semua di hari pertama sampai hari ketiga semua buka puasanya diberikan kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Turunnya tanggal 25, sebagian riwayat menyebutkan. Yang jelas kita juga sudah di penghujung tahun. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 1435, akan menuju 1436. Tinggal berapa hari lagi kita akhiri tahun ini dengan kita tidak tahu pasti apakah amal-amal saleh yang telah kita lakukan telah diterima oleh Allah, ataukah dosa-dosa yang pernah kita lakukan sudah diampuni oleh Allah tanpa kita ketahui. Tapi kita mengharap pada Allah, dan khususnya kelak di akhir hari. Dalam riwayat ada doa akhir tahun. Ketika kita mohon ampun pada Allah di doa akhir tahun itu, ada riwayat mengatakan iblis teriak-teriak seraya berkata, setahun penuh aku sesatkan anak Adam, tapi hancur semua karena cuma doa di akhir tahun ini. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita mampu membaca doa itu di akhir tahun, agar dosa-dosa kita selama setahun ini diampuni oleh Allah. Dan kita berharap tahun yang akan datang kita akan lebih baik daripada tahun ini dalam semua pendekatan diri kita kepada Allah. Karena menurut pintu kota ilmu Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah berkata, man kana yawmuhu mithlu amsihi faqad khasir. Siapa yang harinya
sekarang ini seperti kemarin, sungguh dia telah rugi. Artinya hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari ini. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh semua kebaikan itu, dan tahun depan adalah tahun yang indah untuk kita, tahun taufik dari Allah, tahun kemenangan, tahun kejayaan untuk umat Islam seluruhnya. Ayolah ikhwah, ayat yang saya baca tadi terletak di surat Al-Maidah ayat 50, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka masih mau menghendaki hukum jahiliyah? Siapakah yang lebih indah dari hukum Allah bagi mereka orang-orang yang beryakin, memiliki keyakinan. Ayat ini kita ingin berhenti sejenak malam ini pada ayat ini dan ayat-ayat yang berkaitan dengan jahiliyah. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa kita cuma punya dua sistem dalam kehidupan kita ini. Punya dua undang-undang. Cuman ada dua hukum. Tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada ketiganya. Ya antara ini atau yang satunya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa cuman ada hukum Allah atau hukum jahiliyah. Selesai. Pilihannya afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum jahiliyah atau hukum Allah. Tapi ayat ini ketika menjelaskan, ayat ini menunjukkan akhirnya apakah, pertanyaan sebagai ingkar, artinya masihkah mereka menginginkan hukum jahiliyah, sesuatu yang keji dan jelek itu? Siapa yang lebih baik dan lebih indah, lebih sempurna daripada hukum Allah? Allah menjelaskan, faman ahsanu minallahi hukman. Kata-kata ahsan ini kalau kita baca Al-Quran, semua dinisbatkan, semua yang dari Allah ahsan, terbaik. Apapun berkaitan dengan Allah, penciptaan kita manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sawwarakum fa ahsana suwarakum. Berkaitan dengan Al-Quran ini turunkan, Allahu nazzala ahsanal hadith wa man asdaqu minallahi qila. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah itu kalau di bahasa Jawanya celup-celupan Allah, warna Allah. Artinya kita ini sebenarnya dicelup oleh Allah, diwarnai dengan fitrah ini. Siapakah yang lebih baik memberi warna selain Allah? Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ciptaannya alladzi ahsana kulla syai'in khalqah. Ciptaannya yang terbaik. Kalau memberi cerita dalam Al-Quran, ceritanya pun terbaik. Karena Al-Quran ahsanal hadis, ceritanya pun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Apapun yang kita bicarakan, pasti akan kita nemukan yang terbaik adalah dari Allah. Sementara Allah menyebutkan, apakah mereka masih mau hukum jahiliyah? Siapakah yang lebih indah hukumnya dari Allah? Tetapi saya nggak bicara hukum malam ini. Pernah kita bicara sampai 2 pertemuan berkaitan dengan hukum di awal-awal pembicaraan kita. Entah itu sidi ketiga atau ke-7 atau ke-8 antara itu. Tapi yang jelas bahwa siapakah yang lebih baik hukum dari hukum Allah? Undang-undang dari undang-undang Allah. Cuman yang bisa mengetahui ini baik atau tidak, cuman mereka liqaumin yuqinun. Bagi mereka orang-orang yang telah meyakini kebaikan itu, meyakini kebenaran hukum Allah. Orang yang tidak yakin, Allah mensifati orang yang ragu dalam Al-Quran itu, fahum fi raibihim yataraddadun.
Mereka dalam keraguan mereka maju mundur. Artinya nggak mampu melakukan sesuatu. Yang mampu melakukan sesuatu itu cuman orang yang memiliki keyakinan. Karena itu, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, yang telah meyakini. Mungkin di awal-awal pernah saya sampaikan berkaitan, pernah kita bicara masalah keyakinan, bahwa tidak ada nggak pernah Allah mengutus nabi tidak diberi mukjizat, pasti diberi mukjizat. Tujuan mukjizat itu ialah agar umat yakin betul bahwa dia memang nabi. Karena kalau umat belum yakin, maka apapun yang disampaikan oleh nabi ini tidak akan didengar. Allah menceritakan berkaitan dengan mukjizat Nabi Allah Isa, ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Aku datang dengan mukjizat, tanda dari Allah Tuhan kalian. Setelah dinampakkan mukjizat, baru permintaannya fattaqullaha wa ati'un. Diminta untuk bertakwa, diminta untuk taat kepadanya setelah dinampakkan mukjizat supaya yakin terlebih dahulu. Karena itu kalau kita baca Al-Quran, awal Allah mensifati Qurannya Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab la raiba fi. Tidak ada keraguan. Karena yang meragukan kandungan isi Al-Quran mustahil akan mampu melaksanakannya. Quran hanya bisa dilakukan orang yang telah meyakini kebenarannya. Karena itu setiap buku itu oleh pengarangnya diberi dulu sifat-sifat buku ini apa dalam pendahuluannya. Kitab, ketika Allah menjelaskan kitab ini keagungannya, isyarat dengan zalik bukan hadza, menunjukkan di sana jauhnya Al-Quran. Kemudian la raiba fi, tidak ada keraguan. Ayat ini terletak dalam surat Al-Maidah ayat 50. Cuman yang saya ingin berhenti malam ini adalah berkaitan dengan kalimat jahiliyah dalam Al-Quran. Karena jahiliyah ini tidak terbatas pada waktu tertentu dan zaman tertentu. Mungkin pernah kita baca dulu Muhammad Qutb, saudara Sayyid Qutb pernah menulis Jahiliyatul Qarnil Ishrin, jahiliyah abad ke-20. Lafaz jahiliyah ini dalam Al-Quran Allah sebutkan 4 kali. Dan 4 ini bermacam-macam. Dan apabila 4 ini ada pada satu umat, pasti akan hancur umat itu. Kan saya urutkan dari ayat suratnya, menurut urutan suratnya, ada pertama terletak dalam surat Ali Imran, kedua dalam surat Al-Maidah yang kita baca ini, ketiga dalam surat Al-Ahzab, dan keempat dalam surat Al-Fath. Saya akan bacakan ayatnya dalam surat masing-masing itu. Dalam surat Ali Imran Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusahum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ali Imran 154. Ayat keduanya dalam surat Maidah 50 yang saya baca tadi. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Ketiga dalam Al-Ahzab ayat 33. Ketika Allah membicarakan kepada ummahatil mu'minin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan yang keempat surat Fath ayat 26, ketika Allah berfirman, idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ila akhir. Ada 4 kali Allah sebutkan berkaitan lafaz jahiliyah. Jahiliyah bukan lawan katanya bodoh.
Jahil itu memang bodoh. Jahila yajhalu, jahlan bodoh. Lawan katanya jahil, al-alim lawan katanya jahil. Tapi jahiliyah tidak membicarakan masalah kebodohan. Dia memiliki arti lain kelak. Orang yang bodoh tidak disebut jahiliyun, tidak, tapi disebut jahilun, bodoh. Kalau kalimat yajhalun, tajhalun dalam Al-Quran banyak, tapi ketika al-jahiliyah cuma 4 ini. Saya akan urutkan dari Ali Imran-nya. Ketika di Ali Imran membicarakan mengenai kebejatan akidah kepada Allah, kerusakan. Karena ayatnya wa ta'ifatun qad ahammatun anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Dhannal jahiliyah artinya dugaan orang-orang jahiliyah. Ini ayat ketika membicarakan kaum munafikin, mereka tidak percaya kalau Rasulullah akan diberi kemenangan oleh Allah. Mustahil Allah mampu memberikan kemenangan. Artinya pola pikir jahiliyah berkaitan dengan Allah, kebodohan mereka membuat pola pikir yang keliru, sehingga mereka mempunyai pikiran, pandangan, dugaan Allah nggak bakal bantu, Allah nggak bakal menyelesaikan, Allah tidak akan memberikan, Allah tidak, semuanya kesalahan. Ini namanya fasad fit tasawurat, kerusakan, kebejatan dalam cara pola pandangan dan pikiran. Sementara seorang mukmin harus meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala adalah zat yang di tangan Allah segala sesuatu Allah mampu melakukan. Orang mukmin nggak boleh ragu. Orang mukmin harus selalu memiliki keyakinan. Apakah bisa? Apakah begini enggak? Karena itu Allahu Akbar. Dalam Al-Quran ini sering Allah ulangi kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa diulang-ulangi oleh Allah? Kenapa nggak cukup sekali? Karena kita pun terulang-ulang, sering syaitan bisik-bisik kita. Kalau sedang kita menghadapi tantangan dan rintangan, kita terus kacau. Seakan-akan mungkin kadang-kadang kita pergi ke tempat-tempat lain, lupa kalau di sana ada Allah. Datang kadang-kadang pemikiran yang sana fulan yang punya jabatan, fulan yang kaya, fulan bisa menyelesaikan. Lupa, nggak mengetuk pintu Allah. Sering kita mempunyai dhannal jahiliyah, supaya kita yakini bahwa jahiliyah itu bukan cuma di abad dulu. Oh, mungkin jahiliyah yang dulu primitif. Jahiliyah ini tidak ada hubungan dengan kebodohan. Bisa orang di puncak ilmu, di puncak setiap individu memiliki ilmu, atau sebagai umat memiliki menguasai teknologi dan semuanya, tapi hidup dalam jahiliyah, dalam pola pikirnya kepada Allah. Sekarang orang bisa memiliki segala sesuatu, tapi pola pikirnya kepada Allah dhannal jahiliyah. Ada orang menjual agamanya karena ini. Ada orang melakukan menentang semua. Lupa kalau di sana ada Allah. Dan apabila kita memiliki keyakinan kepada Allah yang kuat, bahwa Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, bahwa kita di hadapan Allah tidak ada, semua cuman Allah yang ngatur kita. Jangan pernah kita pernah menepuk dada, pernah melakukan sesuatu. Demi Allah kita di hadapan Allah tidak ada. Nggak ada kita di hadapan Allah. Katanya ahlul irfan mengatakan dosanya iblis sehingga menjadi makhluk terkutuk bukan cuman hanya tidak mau sujud pada Adam, tapi dia merasa dirinya ada di hadapan Allah. Ana berkata aku di hadapan Allah, kamu tidak ada. Dan hakikatnya kita tidak pernah ada. Apapun yang kita lakukan, sebenarnya kalau Allah nggak mengizinkan nggak pernah terjadi. Rasulullah di puncak kemenangannya di perang Badar, beliau dengan para sahabat yang berjuang di perang Badar, yang begitu agung perjuangan itu,
dengan senjata yang amat sedikit, bilangan amat sedikit menghadapi musuh yang cukup lebih banyak bilangannya senjatanya. Mereka semangat melempar dengan anak panah, dengan pedang dan semuanya, akhirnya menang. Ketika menang, Allah sebutkan, "Wa ma ramaita idz ramait, walakinnallaha rama." Bukan engkau yang melempar, bukan engkau yang memenangkan, tapi Allah. Padahal mereka melempar, tetapi mampukah tangan ini untuk kita lempar kalau enggak ditentukan oleh Dia, Allah? Bahkan sampai kalau kita baca ayat, subhanallah, perlu kita renungkan selalu Al-Quran. Kita kalau masalah mati, kita yakin yang matikan pasti Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang tentukan. Tapi yang membawa ke kuburan, yang masuk ke liang kubur kan kita. Tetapi itu pun Allah enggak beri tempatan. Alladzi amatahu fa akbara. Dia yang mematikan, dia yang mengubur. Gak ada kita. Padahal kita yang masuk liang kubur itu. Tapi bisakah kita masuk? Karena itu keyakinan kepada Allah adalah membuat kita imma berpihak pada hukum Allah, mengikuti real Allah, atau kalau kita ragu dengan ketentuan Allah, kekuatan Allah, kita akan dalam jahiliyah wa na'udzubillah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, diulang terus sama Allah. Karena problem kita juga berulang-ulang supaya jadi obat terus. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Katanya ahli tafsir, kesulitannya satu, usr. Kebaikannya dua, jalan keluarnya yusra. Karena al-usr pakai alif lam ma'rufah. Tapi yusranya dua kali nakira, seakan-akan satu problem, dua jalan keluarnya. Dan kalau Allah ingin menyelesaikan masalah, jangan meraba-raba dhannal jahiliyah. Kita usaha wajib, tapi kemenangan, ketentuan Allah itu apabila tiba, kita nggak pernah bisa memikirkan. Kalau saya mengasih contoh yang simpel gitu, Nabi Allah Yusuf salamullah ya alaihi wa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Beliau kan di penjara, macam-macam fitnah itu beliau ada di penjara. Ketika Allah ingin mengeluarkan Yusuf dari penjara ini, tidak dibuat gempa sehingga penjara dinding-dindingnya rubuh, Yusuf lari. Tidak juga dibuat yang menjaga mati terus atau melakukan sesuatu dibuka pintu penjaranya. Untuk mengeluarkan Yusuf di penjara bertahun-tahun disiksa ini, Allah kirim mimpi di raja jauh sana. Raja di atas tempat tidurnya, apa hubungannya mimpi? Ternyata mimpi yang Allah berikan untuk raja itu adalah untuk mengeluarkan yang di penjara ini. Imma kita berbaik sangka kepada Allah dan harus, atau kita menjadi yadhunnuna billah ghairal haq dhannal jahiliyah. Ini ayat pertama berkaitan dengan kerusakan dan kebejatan pola pikir kepada Allah. Karena itu memang agama ini, kata Imam Ali, awwaluddin ma'rifat. Pertama mengenal agama, kenal Allah. Kalau enggak percuma. Orang mampu pandai menjabarkan ini Islam, membawa dalil bermacam-macam, tapi pengertiannya terhadap Allah dan asma'ullahil husna yang Allah berikan pada kita, Allah nampakkan dalam Al-Quran, gak punya keyakinan semua itu, tetap zigzag kehidupan kita. Karena itu asma'ullahil husna perlu dikaji. Kalau enggak, yadhunnuna billahi ghairal haq dhannal jahiliyah. Dalam fasad tasawurat, dalam pemikiran-pemikiran pola pikir yang keliru. Ini dalam Ali Imran. Turun ke Al-Maidahnya berkaitan dengan hukum, undang-undang, ketentuan. Di hadapan kita ada hukum Allah, ada hukum buatan manusia. Kadang-kadang kita tahu ini hukum Allah dan ini hukum manusia, tapi karena tidak yakinnya kita milih hukum manusia, kita tinggalkan hukum Allah.
Sementara Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun. Siapa yang membuat undang-undang jahiliyah itu? Pembuatnya adalah manusia, terbatas ilmunya, terbatas wawasannya, tidak mengenal apa undang-undang, tidak mengenal siapa yang akan melakukan undang-undang itu, tidak pernah akan memberi sesuatu di balik undang-undang itu. Sementara, dan maha suci Allah, untuk kita buat contoh perbandingan, maha suci Allah. Karena Allah menyebutkan, waman ahsanu minallah hukman. Hukum dari Allah, penciptanya Allah. Yang paling mencintai hambanya Allah. Pembuat undang-undang Allah yang ilmunya tidak terbatas. Tidak ada undang-undang disampaikan tahun ini, tahun berikutnya sidang lagi untuk dibetuli, ditambah. Enggak. Ketentuan Allah, halalu Muhammad halalun ila yaumil qiyamah, wa haramu Muhammad haramun ila yaumil qiyamah. Yang dihalalkan oleh Sayyidul Wujud, yang datang dari Allah sampai hari kiamat tetap halal, enggak berubah. Apapun perubahan zaman, tetap hukum itu berjalan. Karena yang menentukan hukum itu yang tahu. Apa di abad 13, apa di abad 30, dan apa sampai akhir zaman. Kemudian yang membuatnya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Arhamur Rahimin, yang mencintai hambanya, dan seperti yang kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Dan afa hukum al-jahiliyah berkaitan dengan undang-undang kehidupan kita. Masihkah kita menginginkan undang-undang jahiliyah? Di samping di hadapan kita ada hukum Allah yang terbaik. Jadi yang pertama berkaitan dengan pola pemikiran kita, pengenalan kita terhadap Allah, ketentuan Allah. Kedua berkaitan dengan hukum Allah. Ketiga berkaitan dengan kerusakan dan kebejatan pakaian wanita. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian membuka pakaian seperti yang dilakukan oleh jahiliyah yang dulu. Jahiliyah yang dulu ini artinya jahiliyah sebelum datangnya Islam. Walaupun ada beberapa mufassir mengatakan ada jahiliyah di zaman nabi-nabi sebelumnya, tapi tafsir yang sebenarnya ada jahiliyah al-ula itu jahiliyah sebelum datangnya Islam. Artinya setelah datang Islam mengatur pola pakaian wanita, masihkah kalian akan memilih pola pakaian wanita di jahiliyah sebelum datangnya Islam? Ini jahiliyah ketiga. Ada jahiliyah pertama, dhannal jahiliyah. Kedua tadi hukmul jahiliyah. Keempat ini tabarrujal jahiliyah al-ula. Supaya nanti kita akan lihat di akhir akan saya sebutkan kesamaan jahiliyah abad ini dengan jahiliyah yang lalu, bahkan lebih dahsyat sekarang. Tabarrujna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Subhanallah, ketika bicara hukum, ketika bicara pandangan pemikiran, enggak menyebutkan jahiliyah ula. Ketika berkaitan pakaian wanita yang membuka-buka. Dulu di abad jahiliyah sebelum Islam itu wanita dibuka cuma menampakkan dadanya sebagian, rambutnya. Itu jahiliyah dulu. Jahiliyah sekarang udah enggak layak untuk kita bicarakan di hadapan Al-Qur'an. Kita lihat pakaian jahiliyah di abad ini. Ada yang enggak berpakaian malah sama sekali. Cuman yang aneh Al-Qur'an ini menyebutkan jahiliyah ula. Jahiliyah yang dulu, yang pertama. Kalimat jahiliyah ula ini ada isyarat dari Al-Quran, sepertinya ada jahiliyah yang ula, nanti ada ats-tsaniyah, nanti ada ats-tsalitsah, ar-rabi'ah, dan terusnya. Jahiliyah terus akan ada dalam pola pakaian ini. Itu satu. Yang kedua, ketika Allah sebutkan jahiliyah ula, pola berpakaian wanita, sepertinya ada pesan singkat gitu dalam Al-Quran. Wahai yang merasa kalau membuka auratnya itu dia modern dan ikut kemajuan zaman, ternyata buka-bukaan itu jahiliyah yang dulu, ketinggalan, primitif. Kan ada orang kalau disuruh pakai menutup auratnya atau rambutnya dan semuanya, mahkota nggak nampak, nggak bisa nampakkan. Ini seperti akan mundur. Justru yang berpakaian Islami ini yang modern, kalau masih berpakaian berpola itu jahiliyah ula, model yang dulu.
supaya jangan minder kaum wanita kita ketika Islam mengatakan pakaianlah, tutuplah aurat. Karena itu justru kita diajak maju. Dhannal jahiliyah, hukmal jahiliyah, ketika berkaitan pola pakaian wanita. Karena majunya atau mundurnya satu masyarakat dan semua itu, wanita punya peran besar sebenarnya. Kalau nggak dijaga ini, apalagi kalau kaum ibunya. Al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta sya'ban tayyib al-araq, apa begitu. Apakah seorang ibu sebagai madrasah, kalau dia sukses, akan sukses semua keluarga anak-anak. Dhannal jahiliyah, hukmal jahiliyah, tabarrujal jahiliyah al-ula. Keempat, dalam surat Al-Fatah yang keempat, idja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah, hamiyatal jahiliyah. Hamiyatal jahiliyah, apa artinya hamiyah? Hamiyah itu kalau dalam segi bahasa diambil sesuatu, hamiyah panas, kena teriknya matahari, atau badan kita, jasad kita yang kena api, maknanya dari ham. Karena itu orang kalau demam dalam bahasa Arabnya humma, panas. Hamiyah itu adalah asabiyah, fanatik dengan emosi. Asabiyah ma'al ghadab, panas begitu. Asabiyah al-hamiyat al-jahiliyah artinya fanatik, asabiyah. Orang kalau sudah fanatik nggak bisa nerima kebenaran, tutup semua sudah. Telinga tutup, mata tutup, akal tutup, semua alat-alat yang Allah berikan untuk nerima hidayah ini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena ketika orang fanatik menunjukkan, udah menutup dia, tidak lagi menerima apapun yang menganggap dirinya sudah di atas semuanya dan selain dia keliru. Ini ada hamiyatul jahiliyah. Ini yang terjadi di dulu ketika dialog antara Abu Jahal dengan Abu Sufyan, dengan pembesar-pembesar kufar Makkah saat itu. Mereka ketika berdialog, di antara mereka berkata, apa iya Muhammad ini ngaku nabi? Apa betul dia? Apa iya yang dibawa Muhammad ini benar? Abu Jahal, kita nggak pernah lihat Muhammad bohong. Mulai kecil kita kena majarrabnahu, nggak pernah bohong sama sekali. Terus artinya yang dibawa ini benar. Yang dibawa Muhammad karena dia nggak pernah bohong, benar. Tapi kalau semua ke Bani Hashim, kemana kita? Asabiyah, menolak kebenaran tanpa ada alasan, cuman karena fanatik yang ada, asabiyah yang ada, sehingga dia. Karena itu Allah kalau mensifati mereka ini, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari, jahadu. Tetapi hati kecil mereka menerima. Cuman mengingkari karena kezaliman dan kecongkaan. Ada hamiyah jahiliyah, kecongkaan. Masa dia yang membawa? Kenapa enggak saya yang S2, S3, Prof dan semuanya? Masa yang dia tahu kebenaran ini, kenapa bukan saya? Wah, Allah ketika ingin mengajari manusia ini, dari ciptaannya diciptakan dari tanah. Setelah yang kita minta injak tiap hari, tanah. Dalam bahasa lain, min ma'in mahin, dari air sperma yang hina. Tapi justru manusia adalah Allah perintahkan malaikat untuk sujud, supaya dia tahu dia punya kemuliaan. Tapi jangan sampai pernah lupa, karena kamu diciptakan dari sesuatu yang hina ini. Asabiyah itu membuat orang buta. Idza qila lahu ittaqillah
akhadhathu bil izzah bal hasbuhu jahannam. Kalau dikatakan kepadanya, kamu bertakwalah kepada Allah, congkak dia nggak kuat, panas dia. Ya ingin berkata, siapa Anda? Padahal semestinya kita ini simpel saja. Kita memilih kebenaran karena kita kaji, dalilnya ada, argumennya ada, selesai. Tapi asobiyah tidak. Asobiyah ini bisikan iblis yang selalu berkata, ana. Coba kaji Al-Quran, kita renungkan ke Al-Quran. Sifat para nabi itu selalu menghargai kelebihan orang lain. Para anbiya, silakan baca Al-Quran. Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah, dipilih lantik, Nabi Musa berkata, akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Ya Allah, saudaraku Harun lebih fasih dariku lisannya. Ini contoh seorang nabi selalu menghargai kelebihan yang dimiliki orang lain. Akhi Harun wa afsahu minni lisana. Tapi kalau iblis sujudlah pada Adam. Jawabannya, asjudu liman khalaqtahu tin. Ana khairun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis enggak pernah melihat ada orang punya kelebihan. Kelebihan cuma milik dia. Ana khairun min, khalaqtani min nar. Wah, argumennya pun keliru. Mulai kapan api lebih baik daripada tanah? Tapi begitu selalu kalau orang asabiyah, selalu argumennya malah keliru terus. Jadi ada dhannal jahiliyah, ada hukmal jahiliyah, ada tabarrujal jahiliyah al-ula, ada hamiyatal jahiliyah. 4 kali ini Allah sebutkan jahiliyah dalam Al-Quran. Jadi jahiliyah bukan harus selalu lawan katanya kebodohan, tidak. Bisa orang dalam puncak kepandaiannya, tapi dia perilakunya adalah jahiliyah. Maka jahiliyah itu adalah menolak ketentuan Allah. Jahiliyah itu adalah mengikuti semua perintah hawa nafsunya. Jahiliyah itu adalah congkak dan kesombongan. Ada satu cerita, ada sahabat Rasul Abu Dzar, sahabat yang cukup mulia dan banyak pujian-pujian dari Rasulullah. Abu Dzar, tidak ada yang di kolong langit ini lebih tegas lahjanya seperti Abu Dzar, kata Rasulullah. Bahkan pernah punya doa yang para malaikat senang dengan doa Abu Dzar itu. Seorang sahabat yang terkenal. Supaya kita yakini, kita tak pahami dari cerita nanti ini bahwa kita ini bisa juga melakukan perilaku jahiliyah. Setiap yang kafir pasti jahiliyah, tapi bukan setiap yang melakukan jahiliyah dia itu kafir, tidak. Abu Dzar dengan semua kelebihan yang beliau miliki itu, pernah suatu hari ada sedikit tengkar dengan Bilal, muadzin Rasulullah, tukang adzan Rasulullah. Ketika terjadi pertengkaran, entah bagaimana sampai keluar dari lisan Abu Dzar, Abu Dzar berkata, ya ibnas sauda, hai anak wanita hitam. Rupanya Bilal mendengar begitu, mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Abu Dzar memanggil aku ya ibnas sauda, menunjukkan dekatnya Bilal dengan Rasulullah. Sekecil itu pun beliau lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mendengar cerita ini, spontan Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, "A'ayyartahu bi ummih, innaka mru'un fika jahiliyah." Apakah kamu kejikan, jelekkan dengan ibunya? Kamu ini wahai Abu Dzar seorang yang di dalammu ada, pada dirimu adalah jahiliyah. Padahal Abu Dzar. Kemudian Rasulullah bersekat menyebutkan tidak ada hubungannya anak dari lelaki, wanita, perempuan, hitam atau putih, gak ada hubungannya di hadapan Allah ya Abu Dzar, karena Allah melihat ketakwaan orang itu, bukan melihat jenisnya.
Dalam riwayat katanya Abu Dzar itu lari mencari Bilal, dipegang Bilal, beliau tidur. Katanya Abu Dzar, demi Allah ya Bilal, aku tidak akan mau bangun dari tempat ini sebelum engkau dengan kakimu menginjak pipiku, wajahku injak. Kata Abu Dzar, tidak. Kata Bilal, tidak, aku sudah cukup, enggak, aku ingin mengenyahkan. Bilal, Abdun Habasyi, dipaksa oleh Abu Dzar dan dia tidak mau kalau Bilal enggak melakukan demi persahabatan dengan semuanya. Sampai akhirnya Bilal meletakkan kakinya di pipi Abu Dzar setelah Abu Dzar mohon maaf. Tapi yang ingin kita berhenti adalah innaka mru'un fika jahiliyah. Artinya kita bisa seberapa maksiat kita, seberapa perilaku penyimpangan kita terhadap Al-Quran dan ketentuan Allah, yaitu kita pilih ada jahiliyah dalam kehidupan kita. Innaka mru'un fika jahiliyah. Apabila dhannal jahiliyah, dalam pola tidak mengenal Allah sehingga berburuk sangka, pola pikir yang enggak benar kepada Allah. Apabila mengikuti ketentuan dan undang-undang yang hukum jahiliyah, apabila pola pakaian wanita dengan arah membuka dan semuanya tabarrujal jahiliyal ula, apabila ada hamiyatul jahiliyah, apabila empat ini ada pada satu umat, maka umat ini akan sedikit demi sedikit hancur, gak bernilai di hadapan Allah. Karena orang berkata negeri itu karena dalam surat Hud ayat 117 Allah tidak menghancurkan satu desa dengan kezaliman selagi penghuni desanya muslihun, berbuat baik, bukan salihun, muslihun. Ma kunna nuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Apa artinya muslih? Ada saleh. Saleh itu orang berbuat baik untuk dirinya, dia nggak mau tahu orang lain mau berbuat baik, kerusakan ada, dia nggak mau, dia sendiri jalan saleh. Tapi muslih itu adalah orang yang berbuat baik dan tidak mau melihat kejelekan di bumi Allah, tidak selalu menganjurkan kebaikan, memperbaiki keadaan, namanya muslih. Artinya selagi penghuni desa itu saling baik, saling menghormati, saling menjaga, tidak bakal dihancurkan oleh Allah walaupun tidak soleh. Ada kan negeri orangnya soleh tapi perilakunya perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah apa saja akan kita bahas bil akhir nanti. Yang jelas 4 perkara berkaitan dengan akidah terhadap Allah, berkaitan dengan hukum dan undang-undang Allah, berkaitan dengan pola pakaian kaum wanita, berkaitan dengan fanatik, asobiyah, emosi dan semua itu. Apabila 4 ini ada pada satu masyarakat, maka masyarakat ini jauh dari ketentuan Allah dan akan mengiring kepada kehancuran. Naudzubillah. Tapi yang jelas jahiliyah itu bukan cuma di zaman Rasulullah. Di zaman, setiap zaman akan ada muncul jahiliyah. Apa sih jahiliyah itu? Apa saja yang dalam jahiliyah? Kalau kita ingat yang kemarin, jahiliyah yang dulu, terus kita lihat kehidupan di masa sekarang ini, akan kita lihat ada. Mungkin pertama, jahiliyah itu yang kita fahami adalah al-ibadah li ghairillah mutlaqan. Menyembah, beribadah kepada selain Allah. Kan orang jahiliyah dulu menyembah berhala. Ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, ada setiap kabilah punya patung sendiri. Ada yang buat patung dari kurma, bawa pergi supaya selamat. Lapar, dia sembah, minta maaf Tuhan, aku akan makan, saya makan dulu makan tangannya sampai habis, nanti bangun lagi, buat lagi. Jahiliyah. Penyembahan berhala, penyembahan hawa nafsu, orang semua mengikuti kehendak dia. Penyembahan kedudukan, menyembah kedudukan. Apakah abad kita juga enggak jahiliyah? Lebih dahsyat jahiliyahnya. Kita juga sekarang ini banyak di zaman jahiliyah kita ini menyembah patung. Patungnya bukan dari batu, bukan dari kayu. Patung dari manusia-manusia.
Berapa banyak orang menyembah sesama manusia, menyembah pejabat, menyembah orang kaya, menyembah bermacam-macam. Ibadah dalam arti menyembah ini bukan harus dengan lada tangannya, tapi semuanya diikuti. Dia siap melanggar Allah demi dia. Penyembahan itu, wa na'udzubillah. Ada yang menyembah kedudukan, untuk sampai pada kedudukan dia korbankan semuanya. Penyembahan, ibadah li ghairillah. Di zaman dulu jahiliyah ada, zaman jahiliyah kita juga sama ada. Kedua, yang paling nampak dalam jahiliyah adalah orang sebut syariatul ghabah, syariat hutan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, memperbudak yang miskin. Orang yang punya kedudukan nggak bakal terkena oleh hukum sama sekali, lewat terus. Bisa yang curi triliunan selamat, yang curi ayam bisa masuk penjara. Syariat jahiliyah. Sayyidina Ja'far, saudara Imam Ali, ketika ke Habasyah, ketika di hadapan raja mengenalkan Rasulullah, sebelum mengenal Rasulullah, mengenalkan bagaimana posisi umat jahiliyah, apa saja jahiliyah. Antara lain beliau mengatakan, ya'kulul dha'ifu minna, ya'kulul qawiyul dha'if. Yang kuat memakan yang lemah. Sampai hari ini jahiliyah kita ada. Jahiliyah abad 21 sama persis. Lebih dahsyat. Yang kuat, selesai. Jadi Tuhan sendiri dia. Dia yang merintah, dia yang melarang, dia yang melanggar, dia semuanya sesuka dia. Yang kaya pun begitu, semua dibeli. Yang kaya. Jangan heran kalau dalam Al-Quran dakwah Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyina wa alihi salatu wassalam menghadapi Fir'aun sebagai pemimpin yang zalim, menghadapi Haman pembisik Fir'aun, menteri yang selalu mengambil kesempatan, menghadapi Qarun yang kaya raya, konglomerat. Kadang-kadang dalam satu ayat, kalau nggak salah Ankabut, Allah tidak dahulukan Fir'aun, Allah dahulukan Qarun sebelum Fir'aun. Karena kadang-kadang justru ini yang punya harta ini merusak semua undang-undang sampai pemimpinnya dirusak. Karena itu Allah dahulukan Qarun sebelum Fir'aun. Syariatul ghabah. Kita lewat. Ketiga, jahiliyah itu adalah parameter orang cuma dihitung kekayaan, status, kedudukan, tingkatan. Seperti zaman jahiliyah. Kasta kalau di India pasti ada. Di selain India, di negeri kita juga ada, walaupun nggak pakai nama kasta dan semuanya. Alas. Bahwa orang cuma dihargai cuma karena hartanya. Orang dihargai karena jabatannya. Dan orang yang tidak punya semua itu tidak memiliki sama sekali. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzzabi. Kami yang paling banyak harta dan anak, pengikut, dan kita bakal siksa. Atau kita lihat, ana aktsaru minka malan wa walada. Sekarang pun begitu. Cuman ingin menampilkan lebih kekayaannya saja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cara mencari harta itu pun zaman jahiliyah keji, dan zaman kita lebih keji dari jahiliyah yang dulu. Keempat, jahiliyah. Pertama, penyembahan selain Allah. Kedua, hukum riba yang kuat makan yang. Ketiga tadi disebutkan adalah parameter orang itu diukur cuma dengan kedudukannya, kekayaannya, dan semacam itu. Keempat, di jahiliyah itu tersebar luas kebejatan moral bermacam-macam. Minuman keras, khalas, semua tempat khamar. Teman jahiliyah, penipuan dalam jual beli, pengurangan timbangan, perzinaan, dan semacam itu. Semua kejelekan-kejelekan ada di zaman jahiliyah.
Sampai pada jahiliyah mengubur anak perempuan hidup-hidupan. Wa'dul banat, perbuatan-perbuatan keji tersebar. Perbuatan menanam anak perempuan yang lahir hidup ditanam. Hidup-hidupan diletakkan di uruk. Sampai kalau kita baca Al-Quran, Allah nggak tanya kepada yang nanam, karena seakan-akan biadab ini nggak layak mendapat pembicaraan dari Allah, nggak layak. Semestinya kan dia yang menanam, ditanya bapaknya ini, tapi yang ditanya oleh Allah anaknya. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika yang ditanam ini ditanya dosa, karena dosa apa dia diperlakukan. Yang ditanya anaknya karena dia nggak layak untuk mendapatkan bicara dari Allah, manusia biadab ini. Kalau jahiliyah abad kita nggak nunggu lahir, nggak nunggu perempuan, laki perempuan semua diaborsi, dibunuh habis. Bahkan kalau kita hari-hari ini dengar macam-macam sudah, yang dibunuh, dibuang di sampah, dibuang di toilet, bermacam-macam. Tidak nunggu perempuan. Jahiliyah dulu cuma perempuan, sekarang laki perempuan semua dibunuh. Ada yang sudah besar ini lakukan perilaku yang keji, jahiliyah. Keempat, dan yang dominan di jahiliyah yang kelima, penuhnya khurafat. Persis zaman kita, penuhnya khurafat. Kalau dulu tukang-tukang sihir, tukang-tukang dukun paling laris zaman jahiliyah. Kalau mau keluar nunggu dulu, ini burung ke kanan atau ke kiri atau tayyarun dan semuanya. Sampai hari ini sama. Jahiliyah kita lebih dahsyat. Dan paling subur di jahiliyah kita sekarang ini, perpola magic semacam ini paling rame. Persis kita adopsi semua jahiliyah yang dulu dan sekarang. Subhanallah, kalau Allah menceritakan Fir'aun, pasti menceritakan tukang sihir. Coba kita kaji semua pemimpin yang zalim di dunia ini, sampai yang menganggap hal-hal itu syirik, semua pemimpin ini punya semua dukun dan tukang-tukang sihirnya. Maududi dalam salah satu kitabnya, Abul A'la Maududi, ketika membicarakan masalah tukang-tukang sihir Fir'aun, dia pernah berkata, ketika ada konferensi non-blok di India, raja-raja Arab dan pemimpin-pemimpin Islam lagi antri di salah satu hotel yang paling berbintang, lagi antri menemui dukun dan tukang sihir untuk melihat nasibnya masing-masing dalam kerajaannya. Dan itu bukan kebetulan Allah ceritakan sihir, dan semua yang rakus kepemimpinan pasti ke sana kadang-kadang kalau nggak kenal Allah. Jahiliyah laris di zaman itu. Bahkan yang lebih diterima daripada diberi qala Allah, qala Rasul, hadis dari Rasulullah, doa Rasulullah, lebih percaya yang gitu-gitu. Jahiliyah. Di jahiliyah juga adalah tadi itu pola pakaian wanita, tabarrujal jahiliyah. Tapi dulu masih baik jahiliyahnya, yang dibuka enggak semuanya. Kalau sekarang kan ada kan net club yang bukan cuma buka pakaian, tanpa busana sama sekali. Jahiliyah lebih dahsyat. Artinya kita ini imma hidup dengan celup-celupannya Allah, dengan warna Allah, yaitu Islam, sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah, atau kita akan dimasuki oleh warna-warna yang lain dengan tanpa kita sadar. Karena itu dhannal jahiliyah, hukmal jahiliyah, tabarrujal jahiliyatal ula, hamiyatal jahiliyah. Kalau ini ada di satu masyarakat, terus menuju pada kehancuran. Tabarruj. Sekarang kalau dulu orang-orang, maaf tempat yang mulia, majlis yang mulia, dulu zaman jahiliyah itu kalau tempat-tempat perzinaan, wanita-wanita itu meletakkan namanya rayatul hamra, kemah-kemah ada. Sekarang nggak pakai ada tempat tertentu, dari rumahnya, semua situsnya bisa melakukan segala hal tanpa ada tempat tertentu. Artinya ketika Allah menyebutkan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatal ula, karena jahiliyah ini ada terus. Wa na'udzubillah.
Keenam, ketujuh ya, asabiyah, fanatik, nggak mau dimasuki sesuatu yang sudah saya miliki ini selesai, nggak mau dengar yang lain. Itu jahiliyah begitu. Yang tadi saya katakan, ini betul yang dibawa oleh Muhammad, cuman ini yang bawa Bani Hashim lah. Sekarang banyak. Semestinya ini benar, cuman yang bawa saya nggak senang, sana fulan yang bawa. Jangan baca kitab ini. Kenapa? Nanti kamu akan, kitab ini benar, yang penting jangan deh. Nanti kamu berbahaya. Cukup sudah. Kadang-kadang orang merasa dirinya cukup. Allah, ada orang cukup ilmu? Tidak ada makhluk Allah semulia Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk Allah yang menguasai ilmu Allah seperti Sayyidil Wujud Muhammad. Allah berikan semua ilmu itu. Ilmu yang sebelumnya dan ilmu yang akan datang sampai hari kiamat Allah berikan pada Rasulullah. Tapi tetap Allah masih mengajari Rasulullah dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan padaku ilmu. Kemudian karena fanatik ada orang berkata, cukup, udah nggak perlu tambahan lagi saya. Ajib, dia lebih ilmunya lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca. Bahkan justru orang yang berakal, karena orang yang fanatik itu sudah nggak menggunakan akal. Justru orang yang berakal menurut Al-Quran, salah satu sifat orang berakal yang disebut ulul albab, yang memiliki akal benar, adalah mengkaji, mendengar semuanya, kemudian disaring. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Beri kabar gembira pada hamba-hamba Allah yang mendengarkan semua ungkapan, artinya mau membaca seluruh ilmu, tetapi fayattabi'una ahsana, dia akan mengikuti yang terbaik. Mereka lah orang-orang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang berakal. Tapi dulu jahiliyah tidak. Padahal kita ini kan sama Allah subhanallah. Kita ini diajari oleh Allah dalam Al-Quran. Kita renungkan Al-Quran, ayyuhal ikhwah. Diajarkan bahwa lihatlah kebenaran, kemudian kebenaran itu apabila datang, terimalah siapa saja yang membawa kebenaran itu. Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim, jangan Nabi Ibrahim dulu. Kalau Allah contohkan Nabi Ibrahim pada pamannya, ya abadi, ya abadi, ayahku, terimalah kebaikan ini, dia anak. Kita enggak ke sana. Kita coba lihat, Allahu Akbar. Siapa yang mengajari kita kalau ada yang mati kita kubur ke bumi? Burung gagak. Burung gagak. Hadza huwal ustad, al-muallimul awwal. Guru pertama mengajari kita untuk mengubur. Qabil terjadi membunuh Habil. Setelah itu Allah utus dua burung gagak, kemudian yang satu mati digali. Baru belajar. Maha suci Allah. Allah bisa mewahyukan pada Adam, ajarkan pada anakmu begini cara nguburnya. Tapi Allah enggak turunkan wahyu, tapi Allah turunkan itu sebagai manusia. Allah ingin ajari dari manapun kebenaran itu, kalau benar terima. Nabi Sulaiman, raja di Maharaja, yang membawa berita burung hudhud kecil diterima. Dia enggak berkata, siapa kamu? Saya raja, syaitan, jin semua ikut saya. Kok kamu burung kecil bawa berita? Bahkan burung kecil mengatakan, ahadtu bima lam tuhid bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Hei Malik, wahai raja di Maharaja Sulaiman, aku sampai satu tempat yang engkau belum pernah sampai. Allah. Dan aku datang membawa berita. Dibunuh oleh Sulaiman karena biadab burung kecil, enggak didengarkan. Kita tapi jahiliyah ada asabiyah, fanatik, menolak, dan itu berbahaya. Pola jahiliyah juga yang hampir sama dengan yang cuman pola parameter. Jahiliyah itu juga tunduk kepada materi, yang non materi nggak pernah diikuti, yang ada saja. Ini sekarang dunia juga begitu. Bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Orang cuma melihat sekarang ini apa, dilihat orang semua, dilihat urusan materinya. Kalau
Kalau kamu mau nerima ini sekarang 10.000, tapi kalau kamu sabar, insya Allah kamu dapat pahala surga 10.000 aja deh. Surga nanti. Jahiliyah kan. Tidak mau diajak bicara nanti. Kaum munafikin di perang Badar, perang Ahzab, waktu Rasulullah menggali parit, Rasulullah mengatakan kita akan mendapatkan kemenangan. Waktu menggali parit kan ada batu yang nggak bisa dipatahkan itu. Salman sulit minta tolong Rasulullah. Sekali Rasulullah patahkan dengan kapalnya, terpecah jadi 3. Beliau takbir, Allahu Akbar. Para sahabat ikut takbir. Aku melihat istana Kisra nanti akan sampai agamaku ke sana. Dipatahkan kedua, beliau takbir sehingga istana di Syam, negeri Syam, Kaisar akan sampai ke sana. Ketiga, Sana'a. Kata kaum munafikin, apa ini? Kita dikepung musuh nggak bisa melawan. Ini bicara nanti akan sampai sana, akan sana. Kenapa ini? Karena dia cuma percaya yang sekarang, besok hatta siapa yang bawa nggak ada. Jahiliyah. Terakhir, dan mungkin masih panjang kalau diteruskan, 7 atau ke-8. Jahiliyah ini sering hidup berkelompok-kelompok, bercerai-berai, tidak mau diajak satu gitu. Jahiliyah yang sama ada pada kita di abad ini. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan jadi seperti kaum musyrikin yang mereka memecah belah, hidup berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok membanggakan dan merasa yang terbaik. Itu dulu qabilah. Sekarang sama. Wah, yang aneh, muslimin Allahnya sama, kiblatnya sama, Qurannya sama, nabinya sama, tujuannya juga mencari kerelaan Allah yang sama, mengejar surga yang sama, takut neraka yang sama, tapi cerai-berai dan masing-masing menganggap saya paling benar, yang lainnya keliru. Jahiliyah kembali. Jahiliyah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Udah merasa yang paling gembira cukup. Kelompok iblis, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kita hendaklah harus menjadi kelompok para nabi. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Dia punya kelebihan. Ayolah ikhwah, 4 kali Allah sebutkan jahiliyah dalam Al-Quran. Jahiliyah dalam tasawuf, melihat pemikirannya terhadap Allah yang keliru. Dhannal jahiliyah. Kedua, hukmal jahiliyah berkaitan dengan undang-undang dan hukum jahiliyah. Keempat, berkaitan dengan tabarrujal jahiliyah, kaum pola hidup, pakaian wanita. Dan terakhir berkaitan dengan fanatik. Maka supaya kita lepas dari jahiliyah, karena kita bisa soleh, alim, melakukan, tapi kadang-kadang kita kalah, kita melakukan jahiliyah. Seperti diungkapkan Rasulullah, innaka mru'un fika jahiliyah. Supaya kita lepas dari jahiliyah ini, hendaklah kita perbaiki bagaimana cara kita mengenal Allah dalam semua janji-janjinya, dalam ketentuannya. Bagaimana cara kita menjaga hukum Allah. Bagaimana cara kita mulai menegur, menasehati, mengarahkan, jangan sampai terjadi kaum wanita yang membuka aurat. Karena kita punya tanggungan. Kita ini sama Allah nggak disuruh cuma menjaga diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan orang-orang yang kita senangi, kaum muslimat dan mukminat, ada saudara kita sebutkan, supaya meninggalkan hal yang jauh. Dan keempat, harus kita buang-buang jauh-jauh asabiyah, fanatik. Yakinilah kebenaran itu ada dan siapapun bisa menyampaikan kebenaran. Ikutilah kebenaran karena kebenarannya, bukan karena kita melihat siapa yang bawa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dan kita kaji malam ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari Allah supaya enggak punya perangai-perangai perilaku jahiliyah, supaya tetap dengan sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.